akan belajar mengenai siklus air. Tapi perlu kalian ketahui kalau air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Air mempunyai fungsinya masing-masing, yaitu bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ada yang tahu fungsi air untuk manusia? Mandi. Ya, betul sekali. Selain mandi, fungsi air ada untuk minum, mencuci, dan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kalau untuk hewan ada yang tahu? Untuk minum. Ya, sama juga untuk minum, tapi juga sebagai tempat tinggal, contohnya seperti ikan, lobster, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk tumbuhan dia sebagai membantu proses fotosintesis, karena air merupakan komponen utama dalam proses fotosintesis. Sebelumnya sudah belajar fotosintesis kan? Sudah, Bu. Oke. Sumber air dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber air alami dan sumber air buatan. Kalau sumber air alami itu contohnya kayak air laut, sungai, danau, dan sumber mata air. Sedangkan untuk sumber buatan itu contohnya sumur tradisional, sumur bor, bendungan, dan lain-lain. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai siklus air. Siklus air adalah sirkulasasi. Biar bicara itu sampai deh bisa. Lanjut. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas tentang siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Jadi perputarannya itu terjadi secara terus-menerus tanpa henti. Bisa dilihat di sini. Di sini adalah gambar dari siklus air. Siklus air terbagi atas 3 tahap. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Jadi mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah proses evaporasi. Jadi pada proses evaporasi ini air laut, bukan hanya air laut, ada sungai, danau akan menguap. Penguapan ini terjadi karena panas dari sinar matahari. Uap ini tersebut akan naik dari bumi menuju atmosfer. Selanjutnya adalah tahap kondensasi. Tahap kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair, atau kita kenal dengan pengembunan, yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Pada siklus hidrologi, kondensasi terjadi di atmosfer akibat perubahan suhu dan tekanan. Akibat adanya kondensasi air yang berkumpul membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuh. Bisa dilihat di sini, dia akan membentuk apa? Awan hitam. Iya, pintar sekali. Setelah membentuk awan hitam, tahap selanjutnya yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan proses dari kondensasi, di mana pada proses presipitasi, jika awan tersebut sudah berat dan mencapai titik jenuhnya, air tersebut akan jatuh ke bumi menjadi titik-titik hujan. Kalau pada suhu dingin, titik-titik hujan itu bisa saja menjadi hujan es. Jadi ada berapa tahap apa tadi yang Ibu jelaskan? Presipitasi. Ya, jadi semua mengerti ya. Oh ya, perlu adik-adik ketahui, walaupun siklus air terjadi secara terus-menerus, kita perlu menghemat air. Ada yang tahu bagaimana cara agar menghemat air? Pakai sedikit-sedikit. Iya, menggunakan air dengan seperlunya.
ya menggunakan air dengan seperlunya. Jadi jangan boros, kalau mandi harus Hemat. ukur memang dan juga hemat.